Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ika Dewawan, NIM 19101044, kelas AC, mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan apa itu tentang wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara merupakan cara pandang terhadap bangsa dengan tujuan mengutamakan persatuan dan kesatuan yang diwujudkan dengan mengutamakan kepentingan nasional, kepentingan pribadi, kelompok atau golongan tertentu. Wawasan Nusantara sendiri digunakan sebagai motivasi dan ramu-ramu dalam menentukan keputusan tindakan dalam penyelenggaraan negara di tingkat pusat dan daerah atau bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Adapun tujuannya. Tujuan wawasan Nusantara keluar adalah menjamin kepentingan nasional dalam era globalisasi yang kian mendunia maupun kehidupan dalam negeri. Kemudian, turut serta melaksanakan ketertiban dunia seperti kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dengan sikap saling menghormati, bangsa Indonesia harus terus-menerus dan pemeliharaan kepentingan nasional dalam kehidupan internasionalnya. Di semua aspek kehidupan, baik politik, ekonomi, dan sosial budaya, maupun pertahanan dan keamanan demi tercapainya tujuan Indonesia nasional yang tertera dalam Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan wawasan Nusantara ke dalam adalah menjamin persatuan dan kesatuan di segenap aspek kehidupan nasional, baik aspek alamiah, aspek sosial. Bangsa Indonesia harus meningkatkan kepekaan dan mencegah faktor-faktor penyebab dari timbulnya disintegrasi bangsa sendiri. Mungkin jika terus mengupayakan terjaganya persatuan dan kesatuan dalam kebinekaan. Yang ketiga, fungsi wawasan Nusantara. Fungsi wawasan Nusantara adalah mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan rakyat, yang lebih mengutamakan kepentingan nasional, kepentingan individu, kelompok, golongan, suku, atau daerah. Yang kelima, latar belakang berkembangnya wawasan Nusantara. Latar belakang terdiri dari latar belakang histori, adanya keputusan politik negara yakni dimasukkan ke dalam pasal 25 Undang-Undang Dasar NKRI 1945 yang menyatakan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berdiri di Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Menurut pasal tersebut, negara Indonesia dicirikan berdasarkan wilayahnya. Latar belakang sosiologis. Namun seiring tuntutan dan perkembangan, konsepsi wawasan Nusantara mencakup pandangan akan kesatuan politik, ekonomi, dan sosial budaya dan pertahanan keamanan, termasuk persatuan sebagai satu bangsa. Sebagaimana dalam rumusan GBHN 1998 dikatakan, wawasan Nusantara adalah pandangan dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungan dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 3. Latar belakang politis. Secara politis, ada kepentingan nasional bagaimana agar wilayah yang utuh dan bangsa yang bersatu ini dapat dikembangkan, dilestarikan, dan dipertahankan secara terus-menerus. Wawasan Nusantara
yang bermulai dari Deklarasi de Juanda 1957. Selanjutnya, dijadikan konsepsi politik kenegaraan. Wawasan Nusantara pada dasarnya adalah pandangan geopolitik bangsa Indonesia. Implementasi wawasan Nusantara. Implementasi di bidang pertahanan keamanan. Implementasi wawasan Nusantara di bidang pertahanan dilakukan membentuk sikap dalam menentang tanah air. 2. Implementasi di bidang politik penciptaan. Pemerintahan yang sangat kuat, bersih dan tidak dapat dipercaya oleh masyarakat. 3. Implementasi bidang ekonomi yang disebut implementasi wawasan Nusantara di bidang ekonomi dalam pemanfaatan kekayaan alam di Indonesia sambil menjaga kelestarian lingkungan hidup. 4. Implementasi di bidang sosial. Implementasi wawasan yang dalam sosial Nusantara di bidang sosial berada pada saling menghargai dan menghormati setiap perbedaan atau keragaman yang ada di tanah air, mulai dari perbedaan suku, ras, agama, hingga budaya. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Om Santi 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 Om.